Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini aku mau bahas aplikasi Nomad Sculpt. Aplikasi ini khusus untuk sculpting di perangkat iOS atau di perangkat Android. Nah, karena video ini merupakan video pertama saya membahas Nomad Sculpt, jadi di video ini akan aku bahas interface-nya terlebih dahulu, lalu aku akan kasih beberapa tips dan tutorial untuk pemula. Buat kalian yang biasa pakai aplikasi sculpting seperti Blender 3D, kalian bakal lebih mudah memahami aplikasi ini, memahami tools yang ada di sini, karena aku lihat juga ini agak mirip-mirip dengan mode sculpting yang ada di Blender. Jadi pertama kita akan bahas interface-nya terlebih dahulu. Kalau kalian baru saja install aplikasi ini, mungkin tampilan awalnya bakalan seperti ini kurang lebih. Di sini ada slider dan pengaturan brush di bawah, shortcut untuk brush. Dan di sini ada beberapa pilihan brush atau tools yang bisa kita gunakan. Terus atasnya ada main menu, ada menu utama. Di sini ada pengaturan dan settingan buat brush. Dan di bawah sini untuk pengaturan interface-nya. Nah, untuk kanvasnya sendiri, di sini ada grid seperti ini, kotak-kotak. Lalu, kalau misalkan kita baru saja buka aplikasinya, di sini bakal otomatis ada sphere atau ada bola yang bisa kita edit. Nah, untuk pemula, tools apa aja yang harus kita pahami? Pertama, kalian harus paham dulu slider di sini dan tools yang di bawah sini. Nah, fungsinya ini slider untuk mengatur brush. Brush itu yang mana? Brush itu yang ada di sini. Ini yang atas nih, yang bola-bola ini. Ini brush, pengaturannya ada di sini. Cuman untuk pengaturan yang lebih detailnya, kalian bisa tab yang ini. Di sini ada settingan yang lebih lengkapnya. Contohnya di sini brush, kita pilih brush dulu ya. Kita coba edit dulu ini misalkan seperti ini. Nah, di sini kalau kalian lihat pas ngedit kayak gini, ada lingkaran merah. Ada lingkaran merah yang ini yang kecil. Ini ukuran brushnya. Kalian bisa atur di sini. Besar atau kecilnya. Dan untuk intensity-nya atau kekuatan brushnya, kalian bisa atur di sini. Jadi semakin tinggi efek brush terhadap lingkaran ini, terhadap bola ini lebih lebih kuat. Kalau misalkan kita turunkan, efeknya lebih lemah seperti ini. Lalu di bawahnya di sini ada symmetry. Ini untuk mengaktifkan simetri atau tidak yang ini. Jadi kalau kita lihat tadi kita coret-coret di sini otomatis simetri kanan kiri. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini juga otomatis kena efeknya. Nah, kalau misalkan kita tab simetri ini, kita matikan. Posisi mati itu warna putih. Jadi yang bakal kena efek cuma sebelah saja. Seperti ini. Kalian bisa lihat. Cuma sebelah. Terus di bawah ini ada sub. Ini untuk membalik. Karena tadi brush itu istilahnya mengangkat ke atas efeknya tuh. Seperti ini kalian bisa lihat. Ininya jadi kembung. Jadi menonjol keluar. Seperti ini. Kalau kita tab sub, aktifkan. Jadi efeknya bakal berlawanan. Jadi ini menekan ke dalam.
Di bawahnya ini ada smooth, ini untuk memperhalus. Contohnya kalau kita lihat ini nggak halus ya, berantakan, kita bisa tap dulu smooth, atau tap aja di sini smooth, pilih. Di sini ada. Jadi kalau kita terapkan di sini, jadi bakalan lebih halus. Seperti ini. Terus di bawahnya ada mask. Ini fungsinya untuk masking. Kalau misalkan kita masking di bagian sini misalkan. Nah, kita masking. Ups, ini posisinya unmask. Jadi kita posisinya masking dulu. Nah, kalau masking kayak gini, bagian yang kita masking warnanya jadi abu-abu. Nah, kalau sudah kayak gini, bagian yang kita masking, kalau kita kasih efek brush, di sini gak bakalan berfungsi. Tapi kalau di sini berfungsi. Ini fungsinya supaya bagian yang kita masking gak terpengaruh atau gak keedit pas kita sculpting. Seperti ini. Untuk unmask, kita tinggal tap aja mask, lalu tap unmask. Kita hapus maskingnya seperti ini. Dan di bawah sini ini untuk ngatur warna seperti ini. Kalian bisa lihat previewnya dulu di sini. Misalkan kita kasih warna putih dulu metalness-nya kita kurangi. Seperti ini. Kita bisa langsung terapkan seluruh warnanya ke sini. Tinggal tap aja pen all. Otomatis warnanya diterapkan di sini. Atau kalian gunakan pen yang ini, tap, untuk mewarnai salah satu bagian aja. Contohnya kita ubah dulu ke merah. Seperti ini. Nah, untuk jenis brushnya kalian bisa pilih di sini. Kalian bisa custom juga. Tinggal tap aja di sini. Import foto, file. Kalian tinggal import aja gambar di sini. Selanjutnya, kalian harus paham yang ini. Nah, simpelnya seperti ini. Ini yang bulat-bulat. Terus ada sedikit gambar penjelasan. Kayak ini drag misalkan bola, terus ditarik. Hasilnya nonjol seperti ini. Ini gampang banget diingat sebenarnya. Jadi kalau drag efeknya seperti ini kurang lebih. Kalau brush efeknya seperti ini kurang lebih. Kalau move efeknya seperti ini kurang lebih. Dari ikonnya aja sudah jelas. Jadi kalian gak bakalan susah mempelajari toolsnya. Mask, ini fungsinya kayak yang tadi, yang ini. Ini untuk masking. Ini posisinya unmask. Untuk masking, tap dulu di sini. Seperti ini. Nah, terus kita langsung ke sini. Di sini ada Tools Insert. Ini untuk memasukkan objek baru. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa objek. Kalau kita tap Insert, ada torus, box, dan lain-lain. Di sini banyak banget. Ada cylinder. Kalian tinggal tap aja di sini. Pilih mau item apa, lalu tap di tengah sini. Seperti itu. Kalian juga bisa masukkan item dengan tab yang ini. Lalu kalian pilih di sini primitive shape. Di sini ada box misalkan, tap aja box, otomatis boxnya masuk di sini. Lalu otomatis di sini muncul icon-icon gizmo yang ini. Kalian bisa gunakan panah ini buat
edit atau memindahkan si box tadi. Contohnya kita pindahkan, kalian harus tap panah ini. Seperti ini. Lalu yang pink ini bagian luar, ini untuk scale. Dan untuk scale di satu sumbu, kalian bisa pilih, kalian bisa tap lingkaran kecil ini, titik kecil ini. Z misalkan, terus X, terus Y. Oh ya, buat kalian yang masih bingung, sumbu X, Y, Z itu yang mana? Jadi biasanya di software-software kayak gini tuh, Z itu warna biru, Y warna hijau, dan X warna merah. Kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin untuk tiap software beda ya. Cuman simpelnya, kalian lihat aja panahnya kemana, berarti pindahnya ke sana. Seperti itu. Dan untuk yang kotak ini untuk move, untuk pindahin. Kalau itemnya sudah fix, tempat dan ukurannya, kalian tinggal tap aja validate yang ini untuk validasi. Tap, jadi boxnya bakal otomatis tersimpan di sini dan bisa diedit. Nah, untuk daftar itemnya kalian bisa lihat di sini. Ada box, ada sphere yang tadi. Untuk select dua-duanya kalian tinggal checklist saja. Jadi kalian bisa pindahkan dua-duanya sekaligus seperti ini. Untuk edit salah satu, kalian tinggal checklist saja salah satu. Seperti ini. Kalian bisa hapus salah satunya. Misalkan kita hapus boxnya di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya aku akan jelasin bagian yang atas ini secara singkat. Di sini untuk edit project, untuk tambah dan simpan project. Ini untuk simpan project, tap save untuk simpan project, lalu tap yes. Lalu di bawahnya ada buat open project, buat buka project yang sudah kita buat. Di sini contohnya kita tap, ini project yang sudah saya buat. Dan buat bikin project baru, tinggal tap aja ini, new, lalu tap yes untuk bikin project baru. Otomatis muncul project baru dengan sphere atau bola di tengahnya, seperti ini. Lalu yang lainnya kalian bisa hiraukan saja. Di lain kali mungkin saya akan bahas. Dan selanjutnya di sini ada scene. Ini pengaturan item. Kalian bisa hapus, tambah atau duplikat item di sini. Contohnya kita tambah lagi bola. Lalu kita pindahkan bolanya di sini. Di sini ada dua bola. Jadi daftar itemnya ada di sini. Ada dua bola di sini. Tambahkan lagi box. Pindahkan ke sini. Nah, di sini ada 3 box. Kalian bisa tambah dan hapus itemnya di sini. Kalian bisa edit juga namanya di sini. Kalian bisa juga duplikat dari sini. Tap seperti ini. Ini untuk duplikat nih. Seperti itu. Dan untuk hapus tinggal tap aja ikon delete yang ini. Di sampingnya di sini ini untuk material. Jadi kalian klik dulu itemnya, lalu tambahkan material. Misalkan shadow dan lain-lain. Kalian tambahkan di sini. Atau blending. Bisa atur opacity-nya di sini. Atau transparasinya. Seperti itu. Terus di sampingnya di sini ada shading. Di sini bisa atur environment juga.
Kalian bisa atur exposure-nya, rotation cahayanya di sini. Kalian bisa tambahkan juga cahaya, add light atau lampu. Untuk penambahan simulasi lampunya seperti ini. Kalian bisa hapus juga lampunya, tap aja delete. Terus di samping sini ada post process. Ini buat penambahan efek sebelum dirender biasanya. Kalian kasih efek bloom dan lain-lain. Seperti simpelnya apa ya? Buat grading lah. Grading kayak di Photoshop dan lain-lain sebelum di render. Kalian bisa atur di sini. Lalu di sini ada background. Kalau kalian lihat environment-nya yang tadi, yang ini kan, environment-nya. Nah, ini terlihat abu-abu seperti ini karena kita atur blur-nya di sini di background. Kalau kita turunkan blur-nya, environment-nya bakal kelihatan lebih jelas. Seperti ini. Terus kalian bisa tambahkan juga gambar referensi seperti di project yang ini. Ini kalau kalian lihat ini adalah gambar referensi. Kalian bisa tambahkan gambar referensi dengan tab ikon yang ini. Oh, contohnya kita buka dulu project yang baru ya. Untuk tambahkan gambar referensi, kalian tap aja ikon yang ini, lalu tap referensi image. Di sini ada gambar yang sudah pernah aku tambahkan, jadi kita hapus dulu atau tambahin dulu. Yang ini kita tap dulu gambarnya, lalu di sini muncul tombol plus, tap aja tombol plus, lalu import foto, misalkan, kan tinggal masukkan aja di sini. Otomatis referensi gambarnya muncul di sini. Lalu di sini ada kamera. Di sini untuk pengaturan view. Contohnya kita buka dulu project yang ini. Nah, di sini misalkan kita tambahkan view. Kita atur dulu view-nya misalkan di sini. View-nya misalkan di sini. Add view. Nah, otomatis kalau kita tap view yang ini, view 0, tampilannya bakal seperti ini. Misalkan kita ubah dulu seperti ini. Tap kamera, lalu tap view 0. Otomatis seperti ini. Kalian bisa tambahkan juga view-nya, misalkan view pandangan belakang seperti ini. Tap kamera, lalu add view. Di sini otomatis muncul view 1. Nah, kalau kalian habis edit-edit, misalkan posisinya jadi berubah seperti ini, mau ke posisi view 1 tinggal tap saja view 1 seperti ini. Nah, di sini untuk editing brush atau pengaturan yang ada di samping sini. Di sini untuk pengaturan lebih lanjut brush, contohnya di sini lebih lengkap pengaturannya, kalian bisa atur-atur di sini. Cuman untuk awal-awal kalian bisa lewati aja dulu ini. Mungkin akan aku bahas nanti di video yang lain karena bakal terlalu panjang. Selanjutnya ini untuk painting brush. Ini untuk pengaturan painting yang ini. Roughness-nya berapa, metalness-nya berapa, mirip seperti yang ada di sini. Terus ini untuk pressure, pengaturan pressure. Kalau misalkan kita pakai Apple Pencil, kalian bisa atur di sini.
Terus ini untuk simetrinya, untuk pengaturan simetri, posisinya simetrinya mau di mana. Misalkan sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Mau tiga-tiganya atau salah satunya. Di sini ada lokal dan word. Kalau lokal itu hanya di objek yang kita pilih doang, posisi plane-nya. Tapi kalau kita pilih word, si plane-nya itu ada di titik tengah project-nya. Lalu yang lainnya mungkin kita akan bahas di sesi yang lain. Di sini ada layer. Jadi apa bedanya layer yang ini sama layer yang ini? Ini untuk layer objek atau item, dan di sini untuk layer proses tiap objek. Simpelnya seperti ini. Misalkan kita tambahkan layer di sini, di tanduk ini, kita udah select, yang terselect itu ada line merahnya. Tap add layer, kita bisa tambahkan warna di sini. Kalau misalkan kita tambahkan lagi layer, tap layer, kita ganti dulu warnanya, warna biru. Kita kasih warna seperti ini. Nah, ini layer 0 sama layer 1 itu punya aktivitas yang berbeda. Layer 1 kita warnain biru, warna 0 kita kasih warna merah di tanduknya. Kalian bisa hapus, misalkan layer 0, tadi kita kasih warna merah di tanduknya. Kalau kita misalkan hapus layer 0, warna merahnya bakal menghilang. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita hapus layer satunya, warna birunya yang hilang. Jadi ini untuk layer aktivitas saja. Dan di sini untuk display setting, ini untuk tampilan si projectnya. Misalkan wireframe, kita tampilkan wireframe. Dan banyak lagi pengaturan lainnya. Lalu hilangkan outline-nya di sini. Outline atau tampilkan outline-nya. Ini banyak banget. Mungkin nanti akan aku bahas di video yang lain. Terus di sini ada buat pengaturan interface dan debug. Ini buat developer biasanya. Kita gak ambil pusing yang ini. Kalau yang ini buat tampilan si nomad-nya, contohnya white and black, red, dan lain-lain. Tap aja default untuk kembali ke awal seperti ini. Terus yang ini untuk pengaturan yang ininya, brush-nya. Kalian bisa ubah posisinya, tinggal drag aja seperti ini. Tap sekali untuk posisi seperti ini, lalu tap lagi untuk posisi memanjang seperti ini. Dan di bawahnya ini ada history aktivitas. Dan di sini ada setting untuk historinya, berapa MB limitnya, dan lain-lain. Ini gak terlalu penting. Kalau misalkan device kalian punya memori yang gede, biarin aja yang ini. Makin gede, penyimpanan historinya makin banyak juga. Di sini. Untuk solo, tap solo kalau misalkan kalian pengen lihat satu item saja yang sedang kalian edit. Dan di sini ada untuk hide dan unhide mask. Kalau kita ingin hide atau unhide bagian yang kita masking, kita tap aja ini. Seperti ini. Tap unmask. Lalu ini untuk voxel, untuk memperbaiki file text yang ada di objeknya atau item. Misalkan kita tap bagian yang ini, lalu tap aja voxel, otomatis nge-remesh atau memperbaiki
si vertex yang ada di objek ini. Ini untuk tampilan wire, dan untuk unhide wire-nya seperti ini. Ini untuk UV, ini untuk undo dan redo. Oke. Oh ya, untuk video kali ini kayaknya cukup segitu saja. Kalau misalkan kalian ada request atau pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar. Karena video ini sudah cukup lumayan panjang. Untuk sesi berikutnya kalian bisa tulis aja request tutorial apa untuk aplikasi Nomadscope. Oke, itu aja untuk tutorial kali ini. Saya Apep, sampai jumpa di video berikutnya.